Hai Sobat Untider, kembali lagi di Untider Weekly bersama saya, Reka Suci kembali hadir menyapa Anda. Kali ini saya berkesempatan merangkum berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Baik, kabar pertama. Kabar yang membanggakan datang dari mahasiswa Universitas Tidar. Himpunan Mahasiswa Bidik Misi berhasil meraih juara 1 best paper lomba Bisnis Plan Nasional Pena Adiksi Batch 4 pada 7 Oktober 2023 di Auditorium UIN Saizu Purwokerto. Lomba Bisnis Plan Nasional Pena Adiksi Batch 4 diselenggarakan oleh Asosiasi Mahasiswa Bidik Misi dan KIPK Kuliah Adiksi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan mengangkat tema mengembangkan potensi mahasiswa bidik misi dan KIPK kuliah yang kreatif, inovatif, kompetitif menuju Indonesia Emas 2045. Kita beralih pada kabar yang kedua. Mahasiswa Universitas Tidar melaksanakan ujian tengah semester pada 9 sampai dengan 12 Oktober 2023 di kampus Tuguran, Kampus Sidotopo, dan juga di gedung SMK 45 Magelang. Ujian tengah semester dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar mahasiswa yang menjadi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam kurun waktu studi tertentu. Untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran. Kalau menurut saya tuh di sini tuh lebih tenang karena di sini kan sepi seperti itu. Saya sama ini loh cuacanya sejuk, banyak pohon-pohon. Jadi itu buat belajar sebelum UTS itu lebih fokus seperti itu. Baik, kita beralih pada berita yang ketiga. 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Dunia. Perasaan tertekan, depresi maupun stres merupakan beberapa hal yang menjadi penyebab kemungkinan timbulnya seseorang melakukan bunuh diri. Di Untidar terdapat sebuah unit layanan bimbingan dan konseling ULBK yang siap mendengarkan permasalahan dan ceritamu. Perlunya menyadari diri untuk berbenah akan meminimalisir resiko. Ruangan ULBK berada di kampus Tuguran di sebelah selatan Masjid Untidar. Kamu bisa menghubungi melalui helpdesk di bawah ini selama jam kerja Senin sampai Jumat. Setelah itu, kamu akan diberikan jadwal untuk mendapatkan layanan konseling. Ya, kita tahu ya memang di usia-usia lagi di jenjang mahasiswa itu tentu banyak pressure, banyak tekanan, dan proses migrasi dari masa-masa SMA menuju ke kuliah itu juga tidak mudah gitu ya. Dan di masa-masa itu memang terkadang ada tantangan, ada stres, ada pressure, ya itu normal, itu terjadi, semua orang mengalami itu. Nah, kalau dari saya pribadi yang bisa saya infokan, artinya yang pertama, kalau ketika kita menghadapi masalah apapun, kita tetap tenang saja. Dan tidak usah merasa bahwa kok ini masalahnya berat sekali gitu ya. Dan merasa kitalah orang yang paling tidak beruntung satu dunia gitu. Nah, karena pada prinsipnya sebenarnya semua orang juga mengalami itu gitu ya. Utamanya kita menenangkan diri dahulu. Nah, selain itu, kalau yang sering juga saya lakukan adalah saya bisa memberikan info bahwa ucapan pada diri sendiri bahwa sampaikan bahwa ini akan berlalu gitu. Jadi itu akan membuat kita merasa jauh lebih enak, jauh lebih tenang gitu. Dan mungkin masalah-masalah yang dihadapi itu kelihatannya banyak, kelihatannya rumit gitu Mbak ya. Tapi andai kita bisa memecah itu satu persatu, nanti kelihatan kok arahnya. Jadi tinggal bagaimana kita memecah-mecah masalah itu, kita selesaikan satu demi satu. Itu akan membuat kita jauh lebih enak. Penting bagi kita untuk, kalau dari saya mengatakan bahwa ketika punya masalah apapun itu sebaiknya jangan dipendam. Kalau memang merasa itu berat, oke, bisa dialihkan dulu lah ke hal-hal yang kita suka gitu. Ada orang yang suka dengan tidur gitu ya, stres dia tidur. Ada orang yang stres itu makan, ada stres itu healing, silakan gitu. Itu untuk penenang sementara, tapi setelah itu pada prinsipnya utamanya adalah bagaimana kita selesaikan masalah itu. Nah, terkadang ada individu-individu yang dia tuh perlu komunikasi dengan orang lain ya, artinya tidak bisa menyelesaikan masalah sendirian. Kita perlu untuk itu, kita cari orang yang bisa mendengarkan kita.
harapannya ketika kita ketemu dengan orang-orang seperti itu, pikiran kita menjadi lebih terbuka, lebih enak, dan ya jauhi pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Ketika nanti sudah kelihatan tanda-tanda, segera cari bantuan ya, jangan dibiarkan. Gitu. Kalau menurut saya gitu. Oke, Mas Dana, ini kan di Untidar sendiri ya, Untidar sendiri kan udah ada bimbingan konseling ya, atau konseling yang namanya Untidar. Nah, bagaimana institut Untidar sendiri berperan dalam mencegah bunuh diri di kalangan mahasiswa, Mas? Oke, ya. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ketika kita sudah ada pikiran untuk bunuh diri gitu ya, sebaiknya memang kita harus mulai sudah waspada. Nah, dalam hal ini ketika kita sudah ada kepikiran atau sudah membicarakan dengan teman ya, keinginan untuk bunuh diri itu sudah agak hati-hati ya. Tahap selanjutnya masih ada lagi Mbak, mulai dari menulis wasiat, mengembalikan barang, sampai mencari info terkait bunuh diri. Kalau sudah sampai memikirkan mau bunuh dirinya bagaimana, itu sudah bahaya. Harus segera cari bantuan. Gitu ya. Nah, kalau ada kasus seperti itu dan teman-teman adalah mahasiswa Untidar, semoga saja tidak ya, semoga saja tidak. Di Untidar sudah ada unit layanan bimbingan dan konseling namanya, dan itu diisi oleh ada 6 orang konselor, 2 orang laki-laki termasuk saya, dan 6 orang konselor perempuan. Di sana teman-teman nanti bisa mendapatkan bantuan psikologis secara profesional gitu, yang harapannya teman-teman nanti kalau memang tidak menemukan tempat bercerita atau tempat berceritanya justru cenderung untuk judgement gitu ya, sering menyalah-nyalahkan, itu lebih baik datang ke ULBK, dan itu bisa diakses untuk semua mahasiswa Untidar, tendik, karyawan, dan semuanya gratis gitu. Silakan nanti bisa hubungi helpdesk Untidar, kemudian bisa mengakses layanan ULBK gitu. Kita beralih pada berita yang keempat. Universitas Tidar kembali menoreh prestasi dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional JDIHN dalam Legal Development Content Creator LDCC Award tahun 2023 yang bertajuk Membangun Hukum Nasional sebagai Perekat dalam Pemersatu Bangsa melalui Transformasi Digital. Diselenggarakan di Jakarta 12 Oktober 2023. Seperti kita tahu, penilaian JDIH secara nasional itu dilakukan setiap 1 tahun sekali. Jadi pelaporan itu ada di akhir tahun. Jadi ini sebentar lagi kita harus pelaporan nih, progres kita di tahun 2023 ini apa aja, kita laporkan di bulan Desember. Nah, itu yang akan menjadi bahan penilaian untuk penghargaan di tahun 2024. Yang jelas kalau ditanya persiapannya apa aja, ya banyak. Yang jelas karena JDIH ini satu sistem pendokumentasian dokumen-dokumen hukum yang pasti itunya dulu, kontennya dulu kita lengkapi. Itu terus menerus secara berkala kita lengkapi. Kemudian di samping itu sarana dan prasarana ini terus menerus kita lengkapi, kita tingkatkan. Dan juga kita terus belajar dengan anggota-anggota JDIHN yang lain yang sudah lama masuk terintegrasi di JDIHN. Nah, itu kita belajar terus ke sana. Jadi ya kita nggak pernah puas, kita terus belajar. JDIH Untidar berhasil meningkatkan prestasinya dengan berhasil meraih predikat sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terbaik 1 tahun 2023. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Profesor Yasona Lauli, Sarjana Hukum, Master of Science, PhD, kepada Rektor Universitas Tidar, Profesor Dr. Sugiarto, MSI, yang didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Umum Universitas Tidar, Among Wiwoho, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Sugiarto MSI selaku Rektor Universitas Tidar menyampaikan ucapan selamat atas prestasi tim JDIH Untidar yang dinyatakan sebagai anggota JDIHN terbaik nasional tahun 2023 untuk
kategori perguruan tinggi. Semoga selalu tetap semangat berkarya, berkontribusi nyata dalam kinerja, selalu berinovasi untuk wujudkan prestasi, Untidar unggul dalam kewirausahaan. Jadah tempe, makanan khas Jogja. Dimakan hangat, terasa nikmat. JDIH semakin jaya, jangan lelah untuk terus menebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Untidar, itu tadi adalah beberapa kabar dari Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Jika kamu ingin tahu kabar selengkapnya, langsung saja kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Sekian liputan kali ini, saya Reka Suci dan segenap kru Untidar TV yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di minggu depan. Bangga menjadi Untidar.